untuk bergabung dengan cincin keluarga yang tidak akan pernah rusak. Puji Tuhan, kita semua adalah satu di dalam Tuhan Yesus. Kita adalah keluarga Yesus. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-51 di dalam serial pembahasan Kitab Matius dengan tema Keluarga Yesus. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Kitab Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, suatu berkat yang luar biasa adalah memiliki keluarga, karena keluarga adalah sumber cinta kasih dan penerimaan bagi setiap anggota-anggotanya. Keluarga juga merupakan benteng dukungan dan dorongan. Tetapi kita tidak terbatas pada berkat-berkat dari keluarga jasmani atau keluarga biologis. Yesus mengisyaratkan keberadaan keluarga besar, sebagaimana bisa kita baca di dalam Markus 10 ayat 28 sampai 30. Manfaat meninggalkan semua untuk mengikutinya, bahkan jika itu berarti meninggalkan keluarga biologis kita ataupun keluarga jasmani kita. Dia menggunakan kesempatan lain untuk menggambarkan keluarga. Misalnya di dalam Matius 12 ayat 46 sampai 50. Sewaktu keluarga jasmaninya berusaha berbicara kepadanya, dia menggambarkan orang-orang yang dalam pelajaran perenungan kita pada hari ini, mari kita tinjau kembali apa yang kita ketahui tentang keluarga Yesus, baik keluarga secara jasmania maupun rohania. Mengingatkan diri kita sendiri tentang keluarga luar biasa yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Mari kita mulai dengan meninjau apa yang kita ketahui tentang yang pertama, keluarga jasmaninya. Ibunya Maria, seorang perempuan yang layak dijunjung tinggi, seperti yang dipuji oleh malaikat Gabriel. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Lukas 1 ayat 28. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Lukas 1 ayat 30. Seperti yang dipuji oleh sepupunya Elisabet, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Lukas 1 ayat 42. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lukas 1 ayat 45. Saat dia menyadari dirinya sendiri, Maria berkata, "Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya.
Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Lukas 1 ayat 48. Seorang ibu dari beberapa anak, seperti yang tersirat di dalam Matius 1 ayat 25, Yusuf tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yesus adalah anak sulungnya. Istilah anak sulung menyiratkan masih ada lagi anak yang lain, seperti yang secara eksplisit dinyatakan di dalam Matius 12 ayat 46 sampai 47, pasal 13 ayat 54 sampai 56. Dia memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan. Tidak ada indikasi dalam Alkitab bahwa itu adalah sepupu atau anak-anak Yusuf melalui pernikahan sebelumnya. Maria adalah seorang ibu yang menghormati putranya. Maria menghargai perkataannya di dalam hatinya karena berulang kali dicatat oleh Injil, dikatakan bahwa Maria menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Maria menghormati otoritasnya, terlihat ketika di dalam peristiwa pernikahan di Kana. Maria sangat menghormati anaknya sendiri dan tentang otoritasnya. Kemudian Maria juga mengirim putranya sampai dipaku di atas kayu salib. Dapat kita baca di dalam Yohanes 19 ayat 25. Maria melakukan pertemuan dengan para murid setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 14. Ini adalah terakhir kali Maria disebut di dalam Alkitab. Dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar tahu identitas Yesus. Dan Maria membiarkan putranya mati di kayu salib adalah bukti Yesus benar-benar anak Allah. Saudara-saudara Yesus disebutkan di dalam Matius 13 ayat 55 sampai 56. Saudara laki-lakinya adalah Yakobus, Yoses, Simon, dan Yudas. Dia memiliki setidaknya 2 saudara perempuan. Saudara perempuannya tidak percaya kepadanya. Mereka bahkan menantang Yesus pada suatu kesempatan. Mereka mengira Yesus gila pada kesempatan lainnya. Bisa kita periksa di dalam Markus 3 ayat 21. Namun setelah kebangkitannya, mereka menjadi percaya. Dia menampakkan diri kepada Yakobus dan dilanjutkan dengan penampakan kepada para muridnya yang lain. Saudaranya Yakobus adalah seorang pemimpin terkemuka di gereja Yerusalem. Dia adalah seorang penulis dari kitab Yakobus. Dikatakan telah menjadi martir dengan dibuang dari puncak gedung. Saudaranya, yakni Yudas, dianggap oleh banyak orang sebagai penulis surat Yudas. Adik-adik laki-lakinya tampaknya sudah menikah dan sering bepergian mengajar. Bisa dibaca di dalam 1 Korintus 9 ayat 5. Pertobatan saudara jasmaninya yang pada awalnya skeptis adalah bukti tambahan yang mendukung klaim Yesus sebagai anak Allah. Pasti merupakan hak istimewa yang luar biasa untuk menjadi bagian dari keluarga jasmani Yesus, terutama setelah mereka percaya kepadanya. Tapi menurut teks kita, Matius 12 ayat 46 sampai 50 yang sudah kita baca bersama, siapa saja bisa menjadi bagian dari keluarga Yesus? Kita perhatikan yang kedua, keluarga rohaninya, para muridnya. Yesus menggunakan kesempatan ini untuk mengidentifikasi para muridnya sebagai keluarganya sejati. Dia kemudian menggambarkan siapa saja yang melakukan kehendak Bapakku dalam surga sebagai saudara laki-laki, saudara perempuan, dan ibunya. Matius 12 ayat 50. Mengapa Yesus mengidentifikasi para muridnya sebagai keluarga sejatinya? Karena keluarga jasmani kita hanya bersifat sementara, dimulai dari saat lahir, berakhir pada saat kematian. Sama seperti kematian mengakhiri ikatan pernikahan, demikian juga itu mengakhiri ikatan keluarga. Secara emosional kita mungkin menolak gagasan ini, tetapi faktanya tetap sama. Persatuan jasmani tidak selalu berarti persatuan secara rohani. Pada saat Yesus berbicara saudara-saudaranya tidak percaya kepadanya,
Seperti yang sering terjadi, anggota keluarga tidak selalu memiliki kepentingan yang sama, perhatian yang sama. Yesus mengajarkan bahwa kerabat biologis mungkin tidak menerima kebenaran. Jadi, keluarga Yesus yang sejati adalah mereka yang melakukan kehendak Bapanya. Gereja hari ini, Yesus memberitahu Petrus bahwa murid-muridnya akan memiliki 100 kali lipat saudara, saudari, dan ibu dalam kehidupan ini. Ini adalah singgungan kepada gereja yang sekarang menjadi rumah tangga ataupun keluarga Allah. Karena itu, Yesus menawarkan mereka yang bersedia melakukan kehendak Bapakku sebagai kesempatan untuk dilahirkan ke dalam keluarga Allah, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Untuk menikmati Allah sebagai Bapa kita, Yesus sebagai kakak laki-laki kita, sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, "Aku akan memberikan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat." Ibrani 2 ayat 11. Memiliki ribuan orang yang tidak terhitung sebagai saudara, saudari, ibu, dan ayah. Jangan engkau keras terhadap orang-orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. 1 Timotius 5 ayat 1-2. Untuk bergabung dengan cincin keluarga yang tidak akan pernah rusak. Puji Tuhan, kita semua adalah satu di dalam Tuhan Yesus. Kita adalah keluarga Yesus. Tetapi kuncinya adalah melakukan kehendak Bapa. Tidak hanya menjadi anggota keluarga Yesus, tetapi untuk memasuki kerajaan surga dalam kemuliaan masa depan. Karena melayani Tuhanlah yang mengikat kita bersama di dalam Kristus. Ikatan kita bersama dalam kasih, menyatukan kita dengan tujuan, sasaran, keinginan yang sama. Gereja Yesus Kristus dan seterusnya adalah keluarga dari Yesus hari ini dan selamanya. Siapakah keluarga sejati kita hari ini? Jika hanya keluarga jasmani kita sedang mengatur diri kita sendiri untuk suatu kekecewaan besar. Jika kita menginginkan keluarga yang akan bertahan selamanya, pastikan itu adalah ikatan rohani. Disatukan oleh iman, timbal balik di dalam Kristus. Bekerja sama seperti kita melakukan kehendak Bapa kita di surga, mungkin kita bisa mendapatkan yang terbaik dari keduanya. Di dunia di mana keluarga jasmani kita juga merupakan bagian dari keluarga rohani kita. Apakah yang kita lakukan untuk keluarga sejati kita akhir-akhir ini? Sudahkah kita mengenal saudara-saudari kita di dalam Kristus? Apakah kita semakin mengasihi mereka? Apakah kita mendorong mereka untuk melakukan kehendak Bapa? Semoga ajaran Yesus dalam teks kita mengingatkan kita siapa sebenarnya keluarga kita. Apakah kita termasuk di dalam keluarga Yesus? Tidak peduli keluarga jasmani seperti apa, kita telah dilahirkan. Kita memiliki kesempatan oleh kasih karunia Tuhan untuk terlahir dalam keluarga Tuhan yang luar biasa. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh berbahagia dan sungguh bersyukur bila saya dan saudara adalah keluarga besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena setiap kita yang telah ditebus oleh darah Yesus itu adalah keluarga Allah. Jadi kalau kita memiliki saudara biologis ataupun saudara jasmania di dunia ini, alangkah baiknya kalau mereka semuanya juga menjadi saudara rohani kita. Caranya bagaimana? Mari kita bersama-sama menerima keselamatan dari Yesus, menerima kehidupan
dan juga keselamatan yang sempurna di dalam Yesus, memiliki satu tujuan, satu pikiran, satu pelayanan yang sama, sehingga kita sungguh-sungguh bersyukur baik saudara kita yang jasmani maupun saudara kita yang rohani mendapatkan keselamatan surgawi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya untuk menjadi saudara-saudaranya yang sejati. Shalom.